Tuhan, Bapak Ibu Saudara kasihan Tuhan, jemaat Efrata yang ada di rumah. Hari ini kita akan berbicara mengenai penghalang doa. Kalau 2 minggu yang lalu kita sudah mendengar kebenaran firman Tuhan tentang membangun mezbah di dalam keluarga kita, bagaimana kita membangun mezbah dan kita berdoa bersama-sama dengan keluarga kita. Nah, hari ini kita melihat bagaimana atau apa yang menjadi penghalang atas doa-doa kita. Nah, pernahkah saudara merasa begitu sulit untuk berdoa dan hari-hari itu mungkin terasa menyesakan karena kehilangan damai sejahtera? Kita rasanya tidak dalam kondisi istilahnya mood mau berdoa, kayaknya bagaimana dalam kondisi tertentu memang kita kadang-kadang merasa seperti itu. Nah, kita bisa saja kelihatan sedang berdoa, saudara. Kita berusaha untuk merangkai kata-kata kita berusaha untuk berkomunikasi dengan bahasa-bahasa yang bagus kepada Tuhan. Tetapi sebenarnya, saudara kasihan Tuhan, itu kita tidak sedang terhubung dengan Tuhan. Firman Tuhan sebenarnya sudah memperingatkan kepada kita tentang hal ini. Kalau kita lihat di dalam Yakobus pasal 4 ayat 3, dikatakan, tetapi kamu tidak menerima apa-apa karena kamu salah berdoa. Bapak Ibu Saudara kasihan Tuhan, nah oleh sebab itu banyak orang Kristen mengeluh karena doa-doanya belum memperoleh jawaban dari Tuhan. Padahal mereka sudah berdoa sekian waktu, sekian lamanya. Nah, salah satu faktor saudara kasihan Tuhan yang menyebabkan doa-doa kita terhalang, ya kita lihat yang kurang kita sadari adalah kita berdoa dengan satu sikap hati yang mungkin salah, saudara. Nah, oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara kasihan Tuhan, kita akan melihat, memperhatikan firman Tuhan supaya ketika kita berdoa kita memiliki satu sikap yang benar. Kita akan belajar sehingga kita mendapatkan jawaban atas apa yang kita minta dan kita doakan kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara kasihan Tuhan, berdoa bukanlah semata-mata kita mengucapkan kata-kata yang teratur atau berisi daftar kebutuhan hidup kita sehari-hari, melainkan suatu ekspresi atau pernyataan dari jiwa dan roh atau dari tubuh kita, saudara. Ya, tubuh, jiwa dan roh kita harus menyatu, sehingga ketika kita menyampaikan itu kepada Tuhan benar-benar full seluruh keberadaan hidup kita, ya, kita datang kepada Tuhan, kita beribadah kepada Tuhan. Nah, kita datang dengan satu sikap yang benar-benar yang Tuhan inginkan. Nah, Tuhan melihat sikap kita sekali lagi, bukan apa yang nampak secara lahiriah, ya, bukan apa yang terlihat sepertinya wow, kita sudah mempersiapkan segala sesuatu untuk kita datang berdoa. Nah, segala jalan, kata Amsal dikatakan, segala jalan orang adalah bersih menurut pandangan sendiri, tetapi Tuhanlah yang menguji hati. Nah, dalam Amsal pasal yang ke-16 ayat 2. Nah, suatu doa saudara kasihan Tuhan itu yang keluar dari dasar hati kita, ya, yang bersih, walaupun diucapkan hanya dengan beberapa kata, mungkin rangkaian kata-kata kita mungkin yang sangat sederhana, saudara kasihan Tuhan, tapi itu keluar dari dasar hati kita, saudara. Dan ketika kita berdoa juga mungkin disertai dengan tetesan air mata karena kita menyadari bahwa kita tidak punya kemampuan selain Tuhan. Ya, satu-satunya yang menjadi harapan kita datang dengan hati yang atau merendahkan hati kita, saudara kasihan Tuhan. Saya percaya ketika doa kita dinaikkan kepada Tuhan, saudara, kita mampu menggetarkan hati Tuhan. Ya, kita mampu membuat Tuhan itu berpaling kepada kita atau memperhatikan kita. Coba kita lihat dalam 1 Petrus pasal yang ketiga ayat yang ke-12. 1 Petrus 3 ayat yang ke-12, saudara kasihan Tuhan, kita baca, sebab mata Tuhan tertuju kepada orang-orang benar dan telinganya kepada permohonan mereka yang minta tolong, tetapi wajah Tuhan menentang orang-orang yang berbuat jahat. Nah, sekali lagi saudara kasihan Tuhan, mata Tuhan tertuju, ya, kepada orang benar. Sebab itu kita mempersiapkan diri kita menjaga hati kita. Kalau kita mau datang kepada Tuhan, apalagi kita berdoa membangun komunikasi dengan Tuhan. Nah, dikatakan bahwa telinganya senantiasa dia tujukan kepada permohonan kita ketika kita minta tolong, ya. Tetapi wajah Tuhan itu menentang orang-orang yang berbuat jahat. Ini persoalannya, Bapak Ibu Saudara kasihan Tuhan. Nah,
Pada hari ini kita akan bersama-sama mempelajari hal-hal apa saja yang menyebabkan doa-doa kita akhirnya atau menjadi terhalang untuk sampai kepada Tuhan. Ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan pada saat ini. Mari kita mulai. Yang pertama, saudara kasihan Tuhan, dosa. Dosa menjadi hambatan yang utama bagi kita untuk datang kepada Tuhan, Bapak Ibu. Kalau kita melihat dalam Yesaya 59 ayat pertama sampai ayat yang kedua, dikatakan demikian, sesungguhnya tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan dan pendengarannya tidak kurang tajam untuk mendengar. Tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Elohimmu ialah segala kejahatanmu, dan yang membuat dia menyembunyikan diri terhadap kamu sehingga ia tidak mendengar ialah segala dosamu. Saudara kasihan Tuhan, jadi hal yang pertama adalah dosa yang menjadi hambatan utama untuk kita datang kepada Tuhan. Kita kadang-kadang tidak percaya diri untuk kita datang karena kita merasa berdosa. Dan kedua, memang dosa juga itu yang membuat akhirnya menjadi penghalang. Akhirnya dikatakan bahwa Tuhan itu tidak kurang panjang untuk dapat menyelamatkan kita. Pendengarannya tidak kurang tajam untuk mendengar, tetapi yang merupakan pemisah katanya antara kamu dan Elohimmu ialah segala kejahatanmu. Ini persoalan, saudara. Dan yang membuat sepertinya ya Tuhan menyembunyikan diri terhadap kita sehingga ia tidak mendengar permohonan kita. Ya, dikatakan bahwa dia menyembunyikan diri terhadap kamu sehingga ia tidak mendengar ialah segala dosamu. Nah, Tuhan adalah kudus, Bapak Ibu. Dia suci. Karena itu kita pun harus dalam kondisi seperti itu. Kita harus kudus, kita harus berkenan, kita harus terbebas dari pencemaran dosa. Nah, di dalam 1 Petrus 1 ayat 15 sampai 16 dikatakan begini, tetapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu, sama seperti Dia yang kudus, yang telah memanggil kamu. Sebab ada tertulis, kuduslah kamu sebab Aku kudus, kata firman Tuhan. Nah, saudara kasihan Tuhan, kita lihat lagi dalam 1 Timotius pasal yang kedua ayat yang ke-8. Dikatakan demikian, oleh karena itu aku ingin supaya di mana-mana orang laki-laki berdoa dengan menadahkan tangan yang suci tanpa marah dan tanpa perselisihan. Ya, Rasul Paulus menulis surat kepada Timotius, disampaikan bahwa yang diinginkan oleh Rasul Paulus agar supaya di mana-mana orang laki-laki yang sudah percaya Tuhan di dalam pelayanan pengembalaan Rasul Paulus atau di dalam pelayanan Rasul Paulus yang sudah mengenal Rasul Paulus, sudah mengenal Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dikatakan bahwa ketika mereka berdoa, saudara, baiklah mereka menadahkan tangan yang suci. Artinya tangan inilah tangan yang mungkin ya tidak pernah melepaskan tangan kepada istri, atau mungkin ringan tangan juga kepada anak, ya, atau mungkin tidak melakukan hal-hal yang tidak diinginkan lewat perbuatan tangan kita. Dan dikatakan tanpa marah dan tanpa perselisihan, tidak ada pertengkaran, saudara kasihan Tuhan. Nah, kita harus jaga itu supaya ketika kita berdoa sebagai laki-laki atau sebagai pria, sebagai kepala rumah tangga, maka doa kita tidak terhalang. Nah, oleh sebab itu, saudara kasihan Tuhan, sebagai manusia yang berdosa, ya kita tidak perlu khawatir. Sebab Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang penuh dengan kemurahan. Ya, dosa manusia dapat diampuni ya dengan ketika kita datang kepada Tuhan dalam doa pengakuan dan penyesalan. Dalam 1 Yohanes 1 ayat 9 bahwa ada jaminan bahwa kita itu diampuni. Ya, kita mengaku dosa. Kalau kita datang kepada Tuhan, kita mengaku dosa, maka Ia adalah setia dan adil, kata firman Tuhan. Sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan kita. Nah, hal yang kedua, Bapak Ibu, kita lihat di dalam Mazmur pasal 66 ayat yang ke-18. Demikian firman Tuhan, seandainya ada niat jahat dalam hatiku, tentulah Tuhan tidak mau mendengar. Sekali lagi, seandainya ada niat jahat dalam hatiku, tentulah Tuhan tidak mau mendengar. Nah, hal yang kedua adalah niat jahat.
Nah, saudara keselam Tuhan, pemazmur yakin bahwa Tuhan mendengar doanya karena tidak ada niat yang jahat di dalam hatinya. Kalau kita baca di ayat selanjutnya, saudara, dalam ayat yang ke-19 sampai ayat yang ke-20, saudara. Nah, selain kejahatan yang sudah dilakukan, Tuhan juga membenci yang namanya hal jahat yang sudah dipikirkan atau direncanakan meskipun masih di dalam hati. Nah, Tuhan dapat membaca pikiran dan rencana manusia meskipun niat atau rencana itu sekali lagi belum dilaksanakan. Misalnya niat untuk apa? Untuk membalas dendam, niat untuk apa? Untuk mencelakakan orang lain, niat untuk apa? Untuk melakukan sesuatu yang menjadi apa? Untuk keuntungan pribadi. Nah, Tuhan sudah tahu, saudara. Bahas niat, belum melakukan itu, Tuhan sudah tahu. Itulah yang merupakan penghalang atas doa kita. Nah, yang ketiga, saudara keselam Tuhan, kalau kita lihat di dalam Ratapan pasal yang ketiga ayat 42 sampai ayat yang ke-44, firman Tuhan demikian, kami telah mendurhaka dan memberontak. Engkau tidak mengampuni. Engkau menyelubungi dirimu dengan murka, mengejar kami dan membunuh kami tanpa belas kasihan. Engkau menyelubungi dirimu dengan awan sehingga doa tak dapat menembus, saudara. Kami telah mendurhaka, katanya, dan memberontak. Ya, engkau tidak mengampuni. Saudara keselam Tuhan, kita melihat di sini hal yang ketiga adalah pemberontakan kita kepada Tuhan. Itu yang membuat doa kita terhalang. Karena dikatakan sehingga doa tak dapat menembus. Nah, dalam ayat ini saudara dilukiskan bahwa bangsa Yehuda itu telah memberontak kepada Tuhan sehingga timbul banyak malapetaka. Ya, mereka mengalami banyak hal seperti apa? Kelaparan, karena mungkin masa kelaparan paceklik yang luar biasa sehingga mereka mungkin atau akhirnya terjadi saling bunuh-membunuh karena masing-masing mau mempertahankan hidup, saudara. Dan banyak hal yang terjadi lagi, ya, bahwa bangsa Yehuda akibat dari mereka memberontak itu yang terjadi. Untuk itu mereka berdoa kepada Tuhan, tetapi Tuhan ternyata tidak mendengar doa mereka. Ya, doa mereka tidak dapat menembus, katanya, sebab Tuhan menyelubungi dirinya dengan awan. Di dalam pembacaan kita tadi, saudara keselam Tuhan, ya, dikatakan bahwa kau menyelubungi dirimu dengan murka, mengejar kami dan membunuh kami tanpa belas kasihan. Engkau menyelubungi dirimu dengan awan sehingga doa tak dapat menembus. Nah, hal yang keempat, saudara, dalam Yakobus 1 ayat 6 sampai 7 dikatakan demikian, hendaklah ia memintanya di dalam iman dan sama sekali jangan bimbang, sebab orang yang bimbang sama dengan gelombang laut yang diombang-ambingkan kian kemari oleh angin. Orang yang demikian janganlah mengira, katanya, bahwa ia akan menerima sesuatu dari Tuhan. Ya, sekali lagi bahwa orang yang demikian, orang yang apa? Orang yang bimbang, katanya, janganlah mengira bahwa ia akan menerima sesuatu dari Tuhan. Nah, kalau kita lihat ayat yang kelima itu bicara tentang hikmat. Ya, ayat sebelumnya ia berkata bahwa barang siapa di antara mereka kekurangan hikmat, maka hendaklah ia memintanya, atau kita berdoa kepada Tuhan kalau kita kekurangan hikmat, Bapak Ibu Saudara keselamatan Tuhan. Nah, oleh sebab itu jangan saudara khawatir. Ya, inilah dasar doa kita. Dalam doa tidak boleh ada yang namanya keraguan. Kita tidak boleh ragu-ragu. Karena apa? Di dalam keraguan, ya, itu sebenarnya seperti tidak ada iman. Kalau kita ragu, mana mungkin saudara mau menerima jawaban doa karena kita tidak percaya kepadanya, ya, yang adalah sumber dari segala sesuatu, sumber dari segala berkat. Saudara keselamatan Tuhan, tidak akan mungkin kita mendapatkannya karena kita berdoa dengan satu keraguan. Ya, itu sama juga dengan kita tidak percaya kepada Tuhan bahwa Tuhan sanggup memenuhi kebutuhan kita. Kita sepertinya tidak percaya kepada Tuhan, ya, sepertinya Tuhan tidak mampu untuk memelihara kita. Nah, oleh sebab itu kalau kita percaya, biarlah kita percaya dengan segenap hati dan jangan bersandar kepada pengertian kita sendiri. Nah, oleh sebab itu Bapak Ibu, kita harus perhatikan bahwa penghalang ini yang menjadi penghalang bagi kita, karena hati kita ini kadang-kadang bimbang. Kalau kita keluar dari gereja, kadang-kadang habis bilang iya, ya, berubah lagi pikiran kita. Ya, tadi semangat waktu masih ibadah, semangat waktu masih di gereja, masih ada ketemu hamba Tuhan. Tetapi ketika kita keluar,
ya, atau mungkin tinggalkan tempat ibadah, saudara, kita mulai berjalan ke rumah, maka mulai berubah pikiran kita. Kita mulai meragukan apa benar Tuhan bisa jawab doa saya. Nah, ini namanya keraguan. Tidak akan mungkin kita mendapatkan apa-apa. Nah, kebimbangan itu, sekali lagi, kebimbangan itu sama dengan ketidakpercayaan, ya. Maka muncul yang namanya keraguan. Oleh sebab itu, Bapak Ibu, berdoa tanpa ragu itu artinya berdoa dalam satu keyakinan dan pemahaman akan sifat dan karakter Tuhan. Kita berdoa, kita yakin bahwa sifat Tuhan sebagai salah satu adalah penuh dengan belas kasihan, selalu memperhatikan orang yang lemah, orang yang membutuhkan pertolongan. Dia punya karakter, ya, Tuhan yang luar biasa, saudara. Kita percaya bahwa Dia adalah Tuhan yang adil, saudara. Ya, kita tidak perlu ragu. Dalam Ibrani 11 ayat 6 dikatakan, tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Tuhan. Ya, kalau kita tidak memiliki keyakinan ya penuh kepada Tuhan, tidak akan mungkin. Dikatakan, sebab barang siapa berpaling kepada Tuhan, ia harus percaya bahwa Tuhan ada. Ya, barang siapa berpaling atau datang atau menghadap Tuhan, ya memalingkan wajah kita kepada Tuhan, dikatakan bahwa kita harus percaya bahwa Tuhan ada dan bahwa Tuhan memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia, Bapak Ibu. Ya, dalam Ibrani 11 ayat yang ke-6. Tuhan memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Nah, pada saat kita datang kepada Tuhan dalam doa, saudara kasih dalam Tuhan, namun kita meragukan tujuan dan atau janjinya dalam kitab suci yang kita percayai, itu berarti sama dengan kita menyepelekan kemampuan Dia. Tadi saya katakan kita sepertinya ya kita tidak percaya bahwa Tuhan itu mampu menolong kita, Tuhan mampu menyelamatkan kita, Tuhan mampu mencukupkan segala kebutuhan kita. Nah, keyakinan kita harus pada kesanggupannya untuk mengabulkan semua permohonan yang sesuai dengan kehendak dan tujuannya dalam hidup kita. Ya, semua yang menjadi kehendak Tuhan. Jadi apa yang kita pohonkan kepada Tuhan, ya sesuai dengan apa yang menjadi rencana Tuhan juga, ya saya percaya tidak ada yang bisa menghambat, saudara. Kita harus berdoa dengan satu sikap hati bahwa apapun kehendak dan rencananya itu adalah hal yang paling baik buat kita. Dalam Yakobus 1 ayat 6-7 sekali lagi, hendaklah ia memintanya dalam iman, sama sekali jangan bimbang. Ya, jangan bimbang, diingatkan lagi, jangan bimbang. Sebab orang yang bimbang sama dengan gelombang laut yang diombang-ambingkan kian kemari oleh angin. Orang yang demikian janganlah mengira bahwa ia akan menerima sesuatu dari Tuhan. Jangan harap. Nah, hal yang berikutnya, saudara, yang kelima, kalau kita lihat dalam Yakobus 4 ayat yang ketiga dikatakan demikian. Atau kamu berdoa juga tetapi kamu tidak menerima apa-apa karena kamu salah berdoa, sebab yang kamu minta itu hendak kamu habiskan untuk memuaskan hawa nafsumu. Dalam Yakobus 4 ayat 3. Nah, itu berbicara tentang motivasi yang salah. Nah, terkadang keinginan kita menutupi kehendak Tuhan, saudara. Itulah yang kita doakan. Kita memaksakan supaya Tuhan menjawab. Padahal itu demi kepuasan duniawi kita. Padahal belum tentu, saudara, Tuhan menyetujui apa yang kita minta. Jawaban doa seharusnya dipakai untuk hal-hal yang positif. Ketika Tuhan akhirnya mengabulkan permintaan kita, kita gunakan itu untuk hal-hal yang positif yang tentu sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki atau inginkan untuk kita lakukan. Misalnya, ya tentu untuk kemuliaan Tuhan, atau kita membantu orang lain, ya, atau ya kebaikan kita sendirilah, tetapi bukan egois, ya, bukan semuanya untuk kita. Kita harus juga memperhatikan orang lain. Ya, bukannya untuk merugikan orang lain, ya, seharusnya kita membantu orang lain, atau menyakiti, tidak seharusnya kita menyakiti hati Tuhan. Nah, saudara kasih dalam Tuhan, kedagingan dapat mengambil alih kendali atas tindakan atau sikap dan motivasi kita, kecuali kalau hidup kita ini dipimpin oleh Roh Kudus. Sekali lagi,
kalau hidup kita dikendalikan oleh Roh Kudus, maka Dia sekali lagi justru yang akan mengambil alih segala tindakan, sikap, dan motivasi kita yang benar tentunya. Kalau tidak, saudara, kesalahan Tuhan justru kedagingan yang akan mengambil alih. Ya, kita berusaha untuk mematikan perbuatan-perbuatan tubuh, kata Roma 8 ayat 13. Maka akan ada hubungan yang benar ya antara manusia dengan Tuhan. Dengan demikian kita akan mampu berdoa dalam satu persekutuan yang intim dengan Tuhan. Nah, kita tidak lagi, saudara, mementingkan diri sendiri dalam arti kata egois, karena itu akan menjadi halangan atau sebuah doa yang tidak efektif, saudara. Ketika kita berdoa kepada Tuhan, kita meminta apa yang kita mau dan bukan apa yang Tuhan inginkan. Nah, motif seperti inilah yang menghalangi doa kita. Sepertinya tidak bisa tembus, ya. Sepertinya ada awan yang menutupi kita. Nah, hal yang berikut, saudara, ya, halangan apa lagi yang membuat doa kita terhalang? Apalagi, saudara, yang keenam adalah kesombongan rohani. Kalau kita lihat dalam Lukas pasal 18 ayat yang ke-11 sampai 12, dikatakan demikian, orang Farisi itu berdiri dan berdoa dalam hatinya begini, "Ya Elohim, aku mengucap syukur kepadamu karena aku tidak sama seperti semua orang lain, bukan perampok, bukan orang lalim, bukan pesina, dan bukan juga seperti pemungut cukai ini. Aku berpuasa 2 kali seminggu, aku memberikan persepuluhan dari segala penghasilanku." Kalau saudara baca, ya, ternyata di sampingnya ada juga orang lain yang datang berdoa dan akhirnya dikenali sebagai pemungut cukai. Kita tahulah profesi sebagai pemungut cukai. Ya, kalau bilang pemungut cukai, salah satu yang kita kenal yang seorang pejabat adalah Sakeus, yang percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, sehingga dia mengundang dan Tuhan berkenan untuk datang ke rumah, walaupun ada sindiran-sindiran, cemoohan-cemoohan dari orang-orang yang di sekitar yang tahu kelakuan daripada Sakeus. Masa katanya Tuhan itu mau datang ke rumah orang berdosa? Nah, seperti inilah, saudara, yang dapat menghalangi doa. Karena akhirnya kita tahu bahwa doa daripada pemungut cukai inilah yang sebenarnya yang berkenan kepada Tuhan. Nah, jangan sampai kita seperti orang Farisi. Kita bangga karena kita sudah membantu pekerjaan Tuhan. Kita bangga karena kita mungkin sering berpuasa, dikatakan 2 kali seminggu, ya. Kita bangga mungkin kita sudah memberikan perpuluhan ke gereja. Itu yang menjadi barometer kita, saudara. Sehingga kalau kita melihat orang lain yang belum melakukan itu, ya seperti inilah, dikatakan aku tidak seperti mereka. Kita sangka bahwa ketika kita datang kepada Tuhan dengan membawa jati diri kita seperti itu, saudara, jangan harap, ya, Alkitab katakan yang dimenangkan atau yang berkenan adalah pemungut cukai yang datang dengan satu sikap, dia merendahkan diri, dia tahu diri, saudara, dia orang yang berdosa. Nah, sikap seperti inilah yang Tuhan inginkan. Nah, kalau kita berdoa dengan meninggikan diri seperti yang dilakukan oleh orang Farisi ini, saudara, kesalahan Tuhan jelas, ya, tidak berkenan kepada Tuhan. Ya, Tuhan sendiri mengakhiri perumpamannya dengan berkata bahwa barang siapa meninggikan diri akan direndahkan, dan barang siapa merendahkan diri akan ditinggikan, saudara, kesalahan Tuhan. Nah, sikap rohani yang harus dimiliki saat berdoa adalah kerendahan hati. Sekali lagi, kerendahan hati. Tuhan menentang orang yang congkak, kata firman Tuhan, tetapi mengasihi orang yang rendah hati. Karena itu rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat, supaya kamu ditinggikannya pada waktunya. Jangan sampai kita bersikap seperti orang Farisi ini ketika datang ke bait Tuhan untuk berdoa. Tetapi biarlah kita datang dengan hati yang memahami siapa diri kita. Kita tidak datang dengan kesombongan, memamerkan kebenaran dan kesucian diri kita, saudara. Menurut penilaian diri kita sendiri bahwa kita adalah orang yang memang sudah benar. Dipandang dari sudut apapun, sesungguhnya tidak ada alasan bagi kita meninggikan diri atau bermegah di hadapan Tuhan. Tidak ada itu ceritanya. Sebab segala keadaan yang ada pada kita
ya segala sesuatu kalau kita boleh ada sampai saat ini, ya sebagaimana Rasul Paulus katakan bahwa itu karena kasih karunia, ya semata-mata kasih karunia yang dianugerahkan Tuhan baginya. Demikian juga bagi kita. Kalau saudara ada sampai saat ini, saudara diberkati sampai sini, saudara masih memiliki pekerjaan, usaha masih berjalan dengan baik, ya saudara memiliki keluarga yang harmonis, semuanya dalam pendidikan yang baik semua. Sekali lagi saya mau katakan itu hanya karena kemurahan Tuhan, anugerah Tuhan, ya kasih karunia Tuhan, bukan karena kita. Kita harus ingat itu.